Oh, kata oposisi itu kan dimunculkan oleh Pak Sapri kan, dan itu juga sudah dibantah oleh, sehingga saya Pak Prasetyo kan, beliau mengatakan nggak ada namanya tokoh oposisi di situ. Dan saya kira juga nggak ada tokoh oposisi karena sejauh yang saya kenal kawan-kawan ini memang umumnya belum ada yang sangat kritis kepada Pak Prabowo. Jadi umumnya itu masih isunya masih Jokowi itu mereka ini kan. Kalau ke Pak Prabowo-nya langsung tuh belum. Gitu. Jadi oleh karena itu memang definisi oposisi saya kira nggak tepat. Tapi itu juga menggambarkan ada sesuatu tuh di internal gitu. Pak Sapri mengatakan ini oposisi, tapi yang lain mengatakan bukan gitu. Artinya kan ada perbedaan pendapat tuh di dalam tuh. Apa yang bisa Anda baca? Mengapa kemudian harus kata itu keluar dan direvisi? Dan di semua tempat dalam politik ini kan perlombaan aja kan. Berlomba-lomba siapa yang paling dekat, kan? Yang paling bisa diandalkan gitu ya, yang paling cepat aksesnya kepada kekuasaan atau otoritas kekuasaan dalam ini presiden. Saya kira itu sesuatu yang mungkin secara alami akan muncul juga di dalam kekuasaannya Pak Prabowo. Gitu. Tapi kalau memanggil tokoh yang selama ini mengkritisi, kemudian apa yang kemudian mengapa harus demikian? Apa keresahannya bisa kita baca dari presiden? Oposisinya kita selesai ya. Kenapa tiba-tiba diundang gitu? Saya kira Pak Prabowo sedang membaca tren yang makin tidak meningkatnya ketidakpuasan kepada beliau. Jadi tren ketidakpuasan itu lalu kemudian mendengar bahwa ada pertemuan orang-orang yang sebelumnya ini kan ada pertemuan mereka tuh banyak sekali gitu. Dan oleh karena itulah kemudian diundang ke istana gitu. Nah di dalam kerangka itulah Pak Sapri mengatakan ini tokoh oposisi gitu ya, meskipun kemudian dibantah oleh Pak Prasetyo itu bukan oposisi gitu. Jadi artinya apa gitu? Artinya Pak Prabowo selalu merasa ada sesuatu yang membuat dia galau gitu. Ada yang kurang maksud Anda? Bukan dengan kurang, komposisi selama ini? Galau. Ini saya kira ya tipikal Pak Prabowo hari ini beliau masih pidato lagi kan. Demo boleh tapi merusak asing, merusak itu anti asing ya kan. Selalu ada yang terselip di dalam dirinya itu perasaan apa namanya itu ya tidak nyaman gitu. Dan ketidaknyamanan itu sebetulnya bisa bersumber dalam internal dia, tapi kemudian dilempar keluar sebagai isu publik, bukan sebagai isu publik, sebagai seolah-olah persoalannya ada di luar tuh. Padahal boleh jadi itu ada di dalam. Contoh misalnya begini ya. Singkat Bang, contohnya. Contoh nih, soal malam ini yang mau kita diskusikan reshuffle. Saya kira ada keinginan yang kuat dari Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle, tapi memang beliau nggak memiliki apa yang saya sebut sebagai mentality politik gitu loh untuk melakukan reshuffle ini gitu. Nah itu efeknya kemudian keluar gitu loh Mbak. Jadi keluar itu kemudian itu tadi ada asing gitu. Padahal sebetulnya beliau tahu persoalannya ada internal, tapi beliau sendiri nggak punya mentality politik untuk melakukan perubahan. Jadi maksudnya yang ditembak sebagai asing itu siapa? Bukan ke situnya. Itu efek dari menurut saya beliau dia tahu persoalan dia di dalam. Tapi beliau nggak punya mentality politik untuk menegur orang-orang yang di dalam ini dan apalagi menggantikannya dalam konteks reshuffle. Bahkan menegurnya saja menurut Anda. Contoh paling konkret soal ini adalah soal Kapolri. Sudah sejak Agustus orang meminta Kapolri ini diganti, tak pernah sampai sekarang diganti oleh Pak Presiden. Kemarin Pak Kapolri mengatakan pertahankan dengan darah dan apa namanya. Di Komisi 3 ya? Di Komisi 3, itu pernyataan yang bukan main-main sebetulnya. Tapi tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo. Artinya mentality politik untuk melakukan perubahan internal saya kira nggak cukup di Pak Prabowo. Mas Umam.